Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Nurul Fatihah dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi VLAN dan Transgen. Kita langsung saja pada video yang pertama, yaitu apa itu VLAN. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Namun sebelum itu kita bahas VLAN, kita akan memberitahu satu hal. Misalkan di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi-divisi tersebut katakanlah dibagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi engineering, programming, dan marketing. Nah, untuk engineering katakanlah VLAN-nya 10, untuk programming VLAN-nya 20, dan untuk marketing VLAN-nya 30. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Misalkan untuk engineering, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Untuk programming, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Lalu untuk marketing, IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Bisa dilihat bahwa ketiga divisi tersebut memiliki network yang berbeda. Untuk engineering networknya 10, programming networknya 20, dan marketing networknya 30. Masing-masing base tersebut nanti akan terhubung pada switch. Nah, disinilah misalkan untuk engineering bandwidth-nya 10 MB, dan untuk programming lebih tinggi karena butuh kecepatan internet yang lebih tinggi, jadi bandwidth-nya 20 MB. Lalu untuk marketing karena untuk promosi, jadi bandwidth-nya 30 MB. Nah, di situ VLAN dibutuhkan untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya nanti dikonfigurasi, lalu bisalah di manajemen VLAN tersebut. Jadi fungsi VLAN yang pertama adalah memanajemen, dan yang kedua adalah memecah broadcast domain. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Misalkan untuk engineering ini katakanlah ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, misalkan PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 nanti akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3 untuk membroadcast. Tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming karena disitulah sudah beda domainnya. Jadi begitulah untuk fungsi VLAN, yaitu yang pertama adalah untuk memanajemen dan yang kedua adalah memecah broadcast domain. Jadi secara fisikal atau dilihat realnya hanya satu, tapi aslinya adalah 3. Di sini misalkan terhubung ke engineering, di sini juga terhubung ke programming, dan satunya lagi terhubung ke marketing. Begitulah fungsinya VLAN tersebut. Tapi secara fisikal ada satu switch dan secara logika ada 3 switch. Jadi itu adalah fungsi dari VLAN tersebut. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN. Kita akan mencoba mengkonfigurasi VLAN tersebut. Selanjutnya yaitu konfigurasi VLAN. Di video sebelumnya kita sudah belajar apa itu VLAN. Nah, pada kali ini kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN. Kita coba buat topologinya yang terdiri dari switch, 3 PC di sebelah kanan switch, dan 3 PC lagi di sebelah kiri switch. Untuk menghubungkannya kita bisa dengan menekan tombol kontrol lalu klik tab kabelnya agar bisa menghubungkan PC dengan switch dengan cepat. Setelah itu kita coba konfigurasi untuk IP-nya. Misalkan untuk sebelah kiri menggunakan IP 192.168.10.0/24, dan untuk sebelah kanan menggunakan IP 192.168.20.0/24. Di sini kita akan menambahkan kotak pada PC-PC yang berada di sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk PC yang berada di sebelah kotak kiri, kita akan menggunakan VLAN 10, dan untuk PC yang berada di kotak sebelah kanan akan menggunakan VLAN 20. Sebenarnya untuk angka-angka VLAN tersebut bebas, bisa 30 atau 40. Namun range VLAN tersebut dari 1 sampai 4096. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan VLAN 10 dan 20. Setelah itu kita coba konfigurasikan IP-nya. Untuk PC-nya kita masuk pada PC 1, lalu kita masukkan pada desktop, kemudian IP configuration misalkan kita isikan dengan 192.168.10.0, lalu masuk pada PC 2, desktop, IP configuration, lalu isikan dengan IP 192.168.10.2, lalu pada PC 3, desktop, IP configuration, lalu isikan dengan IP 192.168.10.3,
Nah, itu untuk VLAN 10. Selanjutnya kita coba konfigurasi IP pada VLAN 20. Masuk pada PC 4, lalu desktop, kemudian IP configuration, lalu isikan IP-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian masuk pada PC 5, kemudian desktop, IP configuration, lalu isikan dengan IP 192.168.20.2. Lalu masuk pada PC 6, kemudian desktop, IP configuration, lalu isikan dengan IP 192.168.20.3. Nah, untuk subnet max-nya itu sama atau default, yaitu 255.255.255.0. Di sini kita tidak memasukkan default gateway karena kita tidak akan menggunakan router. Kita coba komunikasi terlebih dahulu antar network atau antar VLAN. Misalkan dari PC 1 ke PC 2, bisa dilihat bahwa sukses. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3, sukses juga. Nah, untuk VLAN 20 kita coba dari PC 4 ke PC 5, successful. Lalu dari PC 5 ke PC 6, successful juga. Tapi pada PC yang berada pada VLAN 10 dengan PC yang berada pada VLAN 20 tidak akan bisa berkomunikasi karena itu sudah beda network atau IP-nya. Nah, untuk bisa komunikasi antar VLAN 10 dengan VLAN 20 itu menggunakan router agar PC tersebut bisa berkomunikasi. Nah, kita langsung saja konfigurasinya. Pertama masuk pada switch, lalu masuk pada tab CLI. Kemudian masuk pada mode privilege atau N. Nah, ingat ya teman-teman, untuk melakukan konfigurasi kita harus masuk pada mode global configuration, yaitu dengan perintah conft. Setelah itu kita coba masuk pada interface-nya. Kita masuk pada interface dengan command interface FA0/1. Lalu enter. Setelah masuk, kita akan coba membuat VLAN-nya dengan tuliskan VLAN 10 lalu enter. Dengan nama misalkan name programming, kemudian enter. Teman-teman bisa lihat pada mode global configuration, namun di sini harus menggunakan awalan dengan do. Kalau di mode privilege tidak usah memakai do, tetapi kita langsung saja mengetikkan komennya. Kalau pakai do, hanya bisa di mode global configuration. Kita coba ketikkan do show VLAN brief. Nah, komen tersebut untuk melihat FA berapa saja yang ada. Tadi kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming. Nah, semua itu defaultnya masuk pada VLAN 1. Jadi misalkan PC 1 akan mengirimkan paket kepada PC 2, yaitu broadcast-nya akan dikirimkan ke semuanya karena semua ini sudah masuk pada VLAN 1. Nah, kali ini kita akan konfigurasi yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya kita klik do show VLAN brief, lalu enter. Nah, bisa dilihat kita sudah membuat yang namanya VLAN 10 programming. Ini bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 1 yaitu defaultnya semuanya masuk port-portnya pada VLAN 1. Namun VLAN 10 yang programming ini belum ada port atau interface-nya sama sekali. Nah, di sini kita akan coba masukkan port berapa saja yang masuk pada VLAN 10. Nah, bisa dilihat tadi bahwa interface FA01, FA02 dan FA03 itu masuk pada VLAN 10. Oke, kita coba config. Kita masuk dulu pada interface-nya yaitu interface FA01 lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Teman-teman jangan risau karena kita nanti akan belajar tentang switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 10 lalu enter. Nah, untuk switch port akses VLAN 10 itu adalah untuk FA1 ini akan dimasukkan pada VLAN 10 programming. Lalu kita lihat apakah interface FA01 sudah ada VLAN 10. Kita coba lihat dengan komen do show VLAN brief lalu enter. Jadi bisa dilihat sendiri kalau interface FA01 sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming. Oke, kita langsung masuk pada FA02 nya dengan cara ketikkan interface FA0/2 lalu enter. Lalu di sini kita coba switch port mode akses, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10, kemudian enter. Kita akan coba masukkan interface 3, yaitu PC 3. Kita coba exit dulu. Lalu ketikkan interface FA0/3, kemudian enter. Lalu ketikkan switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 10, kemudian enter kembali. Lalu kita exit dan setelah itu kita coba lihat do show VLAN brief dan bisa dilihat sendiri bahwa interface FA02 dan FA03 sudah masuk pada VLAN 10.
Oke, kita coba config lagi untuk VLAN 20. Sebelum itu kita bikin dulu VLAN-nya, yaitu VLAN 20, kemudian enter, lalu ketikkan namanya, name, misalkan kita menggunakan marketing, kemudian enter. Setelah itu kita exit, kita lihat FA berapa saja masuk pada VLAN 20, yaitu ada FA04, FA05, dan FA06. Dan kita masuk lagi pada switch. Nah, gimana kalau interface-nya banyak dan akan dimasukkan pada VLAN 20? Itu jawabannya bisa banget, yaitu kita langsung masuk saja pada switch-nya, lalu ketikkan interface range FA0/4 sampai 6. Gitu ya, misalkan ada yang banyak dan berurutan, lalu enter. Di sini kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Artinya FA04 sampai FA6 masuk ke VLAN 20, lalu enter. Oke, kita coba exit. Lalu kita coba lihat to show VLAN brief, kemudian enter. Bisa dilihat bahwa VLAN 20 marketing interface yang terhubung adalah FA4, FA5, dan FA6. Semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing. Kita coba masuk pada tab simulation, namun sebelum itu kita coba hapus dulu ARP-nya dengan exit terlebih dahulu. Lalu kita coba lihat dulu dengan cara show make address table untuk melihat ARP berapa saja yang mencoba berkomunikasi di switch, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa tidak adanya mencoba berkomunikasi. Kita coba saja untuk melakukan komunikasi. Misalkan di sini kita akan mengirimkan paket. Misalkan dari PC 3 akan mengirimkan paket pada PC 2. Di sini mengirimkan paket ICMP artinya sudah berkomunikasi. Kita hapus terlebih dahulu ARP table-nya pada PC 1 ke command prompt, lalu ketikkan ARP-A. Jika ada, kita hapus saja dengan ARP-D. Lalu ketikkan ARP-A kembali. Lalu masuk pada PC 2, command prompt, ARP-A, kemudian hapus saja dengan ARP-D, lalu ARP-A kembali. Lalu kita masuk pada PC 3, command prompt, terus ketikkan ARP-A, jika ada kita hapus dengan ARP-D, lalu ARP-A. Kita coba di switch-nya dengan show make address table, lalu enter. Jika ada, kita akan coba hapus dengan perintah clear make address table, lalu enter. Kita coba lihat lagi show make address table, dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang sudah tidak ada. Kita close tab CLI, lalu delete tab simulation. Kita coba lagi, misalkan dari PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ingin mengirimkan paket ARP. Lalu kita coba dari PC 1 ke switch, dari switch mencoba mengirimkan ke PC 2 dan PC 3, tapi tidak akan mengirimkan ke PC 4, PC 5, dan PC 6. Itu fungsinya VLAN memecah broadcast domain. Nah, bisa dilihat sendiri paket ARP tersebut tidak akan dikirimkan pada VLAN 20, hanya akan dikirimkan ke VLAN 10. Nah, lalu pada PC 3 tidak akan diterima karena bertujuannya untuk mengirimkan pada PC 2. Oke, kita langsung saja dari PC 2 akan membalas ke switch, dan dari switch akan membalas ke PC 1. Oke, setelah itu, setelah berkenalan dan berkomunikasi, di sini PC 1 akan mengirimkan paket ICMP yang artinya ping. Dari PC 1 ke switch, lalu dari switch ke PC 2. Lalu PC 2 di sini akan membalas kembali ke switch. Lalu dari switch ke PC 1, lalu bisa dilihat sendiri bahwa successful. Gitu ya teman-teman, fungsi VLAN tersebut yaitu memudahkan memanajemen dan juga memecah broadcast domain. Selanjutnya yaitu membuat topologi ruangan 2. Pada kali ini kita akan mencoba membuat topologi ruangan 2. Misalkan di sini ada ruangan ke-1, lalu kita akan buat lagi untuk ruangan kedua. Ruangan kedua terdiri dari 1 switch dan 6 PC, lalu sambungkan menggunakan kabel. Untuk memudahkan dalam penambahan atau menghubungkan kabel, bisa dilakukan dengan mengklik tombol kontrol, lalu klik pada tab PC atau kabel, lalu lepas kontrolnya. Nah, lalu sambungkan switch 1 dan switch 2. Selanjutnya, kita akan membuat segmen lagi. Misalkan di sebelah kiri adalah segmen yang menggunakan VLAN 10, dan di sebelah kanan adalah segmen yang menggunakan VLAN 20. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Untuk IP-nya kita samakan dengan ruangan 1, jadi untuk PC 7 menggunakan 192.168.10.4. Untuk PC 8 menggunakan 192.168.10.5.
Nah, untuk PC9 menggunakan 192.168.10.6. Untuk PC10 menggunakan IP 192.168.20.3. Untuk PC11 menggunakan IP 192.168.20.4. Dan untuk PC12 menggunakan IP 192.168.20.5. Di video selanjutnya kita akan coba konfigurasikan VLAN-nya tersebut dan juga akan belajar yang namanya terang. Video selanjutnya yaitu belajar terang. Pada video sebelumnya kita sudah membuat topologi ruangan kedua dengan membuat ruangan yang sama dengan ruangan ke-1. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas VLAN. Nah, kali ini kita akan belajar terang. Fungsi terang tersebut adalah untuk menghubungkan dua switch, misalkan menghubungkan switch 1 dan switch 2 ataupun sebaliknya. Artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat di switch tersebut. Atau kita juga bisa sebut interface yang terhubung pada switch yang juga terhubung pada switch. Oke, kita langsung saja konfigurasikan untuk VLAN-nya. Pertama, masuk pada switch yang berada pada ruangan 2. Kemudian masuk pada tab CLI. Setelah itu masuk pada mode privilege atau enable. Selanjutnya masuk pada mode global configuration dengan perintah conft lalu enter. Kita buat VLAN-nya dengan perintah VLAN 10 lalu enter. Dengan nama programming seperti name, lalu programming, kemudian enter. Lalu exit. Lalu kita buat VLAN 20 dengan perintah VLAN 20 kemudian enter. Kita isikan dengan nama marketing. Selanjutnya kita exit. Lalu ketikkan do show VLAN brief. Dan bisa dilihat bahwa kita sudah membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita coba masukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya. Pada VLAN 10 terdapat FA01 sampai FA03. Lalu kita ketikkan saja interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Artinya FA01, FA02, dan FA03 masuk pada VLAN 10. Lalu exit. Lalu kita lihat lagi dan untuk FA04, FA05, dan FA06 masuk pada VLAN 20. Kemudian kita masuk lagi ke switch. Lalu kita ketikkan interface-nya yaitu interface range FA0/4 sampai 6. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 20, lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan exit, lalu kita lihat dengan do show VLAN brief, kemudian enter, dan bisa dilihat bahwa FA04, FA05, dan FA06 masuk pada VLAN 20 yaitu divisi marketing. Setelah selesai mengelompokkan FA, selanjutnya kita lihat interface berapa yang terhubung dengan switch. Nah, di switch 1 atau di ruangan 1, interface yang terhubung adalah FA07. Kita coba buka switch yang pertama, kita coba konfigurasikan terungnya agar VLAN tersebut bisa saling terhubung antar ruangan ke-1 dan juga kedua. Pertama, masuk pada mode configuration yaitu dengan perintah conft. Lalu kita masuk pada interface FA07. Selanjutnya kita ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Untuk melihat mode terangnya, kita masuk pada do show interface terang. Nanti bisa dilihat bahwa FA07 statusnya adalah terang, artinya FA07 sudah masuk pada mode terang. Nah, untuk switch di ruangan pertama, kita akan coba konfigurasi yang sama pada switch di ruangan kedua, yaitu masuk pada switch, kemudian kita masuk pada mode global configuration. Selanjutnya kita ketikkan interface FA07, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita cek dengan cara do show interface terang. Bisa dilihat bahwa FA07 statusnya adalah terang, artinya FA07 sudah masuk pada mode terang. Kita coba konfigurasi antar VLAN misalkan dari PC1 ke PC7. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang sukses. Nah, di video selanjutnya kita coba untuk ping antar VLAN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya yaitu ping antar VLAN. Pada video kali ini kita akan mencoba ping antar VLAN. Pertama, kita masuk pada tab simulation. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC7. Di sini mengirimkan paket ICMP, artinya sudah berkenalan. Kita coba kirim dari PC2 ke PC9. Nah, bisa dilihat bahwa di sini akan mengirimkan paket ARP.
Nah, di PC 2 akan dikirimkan ke switch. Di switch akan membroadcast pada FA dan switch. Di ruangan ke-1 tidak ada yang IP-nya di 7, berarti X. Lalu diterima oleh switch yang berada di ruangan kedua. Switch yang berada pada ruangan kedua akan membroadcast lagi pada FLAN 10-nya. Nah, di situ yang akan menerima paket tersebut adalah PC 9, karena paket tersebut bertujuan pada PC 9. PC 9 akan mengirimkan pada switch ruangan kedua. Dari switch ruangan kedua akan dikirimkan ke switch pada ruangan ke-1. Lalu dari switch pada ruangan ke-1 akan dikirimkan ke PC 2. Setelah berkenalan, PC 2 akan mencoba mengirimkan paket ICMP ke PC 9. Dari paket 2 ke switch 1, lalu ke switch 2, setelah itu baru ke PC 9. Kemudian PC 9 akan membalas karena paketnya sudah diterima. Dari PC 9 akan ke switch 2, lalu ke switch 1, setelah itu baru ke PC 2. Dan bisa dilihat bahwa pengiriman successful. Selanjutnya kita akan belajar tentang Alouette Trunk. Video selanjutnya yaitu Alouette Trunk. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Alouette Trunk. Di video sebelumnya kita sudah mencoba berkomunikasi antar FLAN 10 dan FLAN 20. Nah, kita langsung coba masuk pada ke switch 1, lalu masuk pada mode privilege atau enable, kemudian ketikkan show interface trunk. Di sini bisa dilihat bahwa Alouette on trunk ini artinya adalah FLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07 ini, yaitu karena default artinya semua FLAN ini bisa dilewati. Dari FLAN 1 sampai 1005 ini bisa dilewati. Untuk FLAN Alouette and active in management domain artinya adalah FLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07. Dan kita akan coba ubah FLAN yang diizinkan adalah FLAN 10 dan FLAN 20. Kita langsung masuk aja pada mode global configuration dengan perintah conft, lalu masuk pada interface-nya yaitu interface FA07, lalu enter. Lalu ketikkan switch port trunk Alouette FLAN 10, 20, lalu enter, lalu kita exit. Kemudian kita lihat dengan cara do show interface trunk, lalu enter. Dan nanti terlihat di FLAN Alouette on trunk yang diizinkan adalah FLAN 10 dan FLAN 20. Oke, kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7, nanti akan terlihat bahwa sukses. Kira-kira seperti itu untuk Alouette Trunk, yaitu FLAN berapa saja yang diizinkan melewati trunk tersebut atau interface yang ditrunkin. Itulah fungsi dari Alouette Trunk. Video selanjutnya yaitu membuat topologi ruangan 3. Pada video kali ini kita akan membuat ruangan yang ketiga, atau kita akan membuat topologi ruangan yang ketiga. Pertama, untuk ruangan yang ketiga, buat ruangannya dahulu. Lalu kita akan buat untuk FLAN 10 di sebelah kiri dan FLAN 20 di sebelah kanan. Kita tambahkan switch yang paling kanan, lalu kita tambahkan PC di sebelah kiri berjumlah 3 dan di sebelah kanan berjumlah 3 PC juga. Untuk menambahkan PC dengan jumlah banyak bisa dengan menekan tombol kontrol, lalu klik tab PC, setelah itu lepas tombol kontrol dan masukkan saja PC-PC-nya. Lalu sambungkan menggunakan kabel dari PC ke switch dan dari switch ke switch. Setelah itu kita konfigurasikan IP-nya. Untuk PC di sebelah kiri menggunakan IP 192.168.10.0 size 24, dan untuk PC di sebelah kanan menggunakan IP 192.168.20.0 size 24. Jadi konfigurasi IP-nya adalah untuk PC 13 menggunakan IP 192.168.10.7, dan untuk PC 14 menggunakan IP 192.168.10.8, dan untuk PC 15 menggunakan IP 192.168.10.9. Untuk PC 16 menggunakan IP 192.168.20.7, dan untuk PC 17 menggunakan IP 192.168.20.8, dan untuk PC 18 menggunakan IP 192.168.20.9. Kita coba konfigurasinya. Kita masuk pada switch 3, lalu pada tab CLI. Kita masuk pada mode privilege atau enable, kemudian masuk pada mode global configuration dengan perintah conft. Kita harus membuat FLAN terlebih dahulu dengan cara ketikkan FLAN 10 kemudian enter. Kemudian kita beri nama misalkan dengan programming, kemudian enter. Setelah itu kita exit.
Lalu buat VLAN 20 dengan ketikan VLAN 20 kemudian enter. Lalu kita beri nama misalkan marketing. Selanjutnya kita exit. Lalu ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu enter. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Kemudian exit. Selanjutnya yaitu pada PC pada VLAN 20 dengan cara ketikan interface range FA0/4 sampai 6. Kita coba cek apakah FA-nya sudah benar. Setelah itu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, kemudian exit. Kemudian kita lihat di do show VLAN brief dan bisa dilihat sendiri bahwa ini sudah sama. Sebelum itu, kita konfigurasi trunk pada switch 2 dan switch 3. Di sini FA yang mengarah pada switch 2 adalah FA0/8. Setelah itu, masuk pada switch 2, kemudian masuk pada mode global configuration dengan cara ketikan conft, lalu masuk pada interface FA08. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk, kemudian kita lihat dengan cara do show interface trunk. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA08 sudah trunkin. Selanjutnya pada switch 3, masuk pada switch 3, lalu ketikkan enable, lalu masuk pada mode global configuration. Setelah itu masuk pada interface FA07 dan kita ketikkan switch port mode trunk dan kita coba cek dengan do show interface trunk. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA07 sudah trunkin. Selanjutnya kita coba berkomunikasi, misalkan dari PC1 ke PC7, lalu dari PC8 ke PC13. Kira-kira seperti itu cara membuat topologi pada ruangan ketiga. Selanjutnya kita akan mencoba trunk pada MLS atau multi-layer switch. Video selanjutnya yaitu trunking pada MLS. Pada video sebelumnya kita sudah membuat topologi ruangan ketiga. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mentrangkan switch multilayer ini ke ruangan 3. Masukkan multilayer switch. Lalu hubungkan multilayer switch dengan switch ruangan ketiga menggunakan kabel. Di sini kita konfigurasikan dulu trunknya di switch ruangan 3. Masuk pada mode privilege, kemudian masuk pada mode global configuration. Selanjutnya masuk pada FA08. Lalu switch port mode trunk. Kita coba lihat dengan do show interface trunk. Ini bisa dilihat sendiri bahwa interface FA07 dan FA08 adalah trunk. Kita langsung trunkin ke switch multilayer tersebut. Masuk pada switch multilayer, lalu masuk pada tab CLI, lalu masuk pada mode privilege, kemudian masuk pada mode global configuration, conft, lalu masuk pada interface switch multilayer yaitu FA01. Kemudian switch port mode trunk. Nah, di sini kita mendapatkan command rejected, yang artinya bahwa interface FA01 itu tidak bisa melakukan trunk karena encapsulation-nya itu adalah auto. Mode trunk itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah YSL, punyanya Cisco. YSL ini adalah yang punya Cisco, artinya apabila switch yang punya Cisco ketemu dengan switch yang punya Cisco, itu bisa melakukan yang YSL. Yang .1Q ini open standar, artinya misalkan switch Cisco bertemu dengan switch Ruchi, itu bisa dilakukan pada encapsulation.1Q. Nah, untuk switch multilayer tersebut itu support YSL dan .1Q. Tapi untuk switch 2960 tidak support yang namanya YSL, tapi hanya support yang namanya .1Q. Makanya kalau kita coba di sini konfigurasi trunk untuk interface-nya maka langsung terhubung pada .1Q. Tapi kalau untuk switch port multilayer tersebut bingung mau pakai YSL atau .1Q. Masuk pada command switch port mode trunk, kita coba konfigurasi encapsulation-nya dengan command switch port trunk encapsulation.1Q. Lalu baru switch port mode trunk. Jadi begitu ya caranya untuk konfigurasi switch multilayer. Kita coba lihat di do show interface trunk. Ini bisa dilihat sendiri bahwa FA01 encapsulation-nya adalah .1Q dan statusnya sudah trunkin. Itulah untuk caranya mengkonfigurasi trunk pada switch multilayer. Video selanjutnya itu teori dinamik trunking protokol. Pada video sebelumnya kita sudah membahas trunk pada multilayer switch. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dynamic trunk protocol atau DTP.
Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya mode terang dan juga mode akses. Nah, mode akses itu artinya adalah menuju pada enable device. Nah, untuk terang itu menuju pada switch. Pada video kali ini kita akan belajar dynamic terang protokol, yaitu kita akan mendapatkan mode yang baru. Pada mode tersebut ada yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable. Di sini ada tabel DTP. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi akses. Sedangkan dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable akan menjadi terang. Nah, kalau dynamic auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Dan dynamic auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Contoh, misalkan di sini kita punya dua switch, lalu terhubung dengan kabel. Misalkan di switch 1 kita konfigurasi menggunakan dynamic desirable, sedangkan di switch 2 kita konfigurasi dynamic auto, akan menjadi terang. Contoh selanjutnya, misalkan di switch 1 kita akan konfigurasi menjadi terang, lalu di switch 2 kita akan konfigurasi menjadi akses, maka kabel di sini akan menjadi not recommended, artinya tidak disarankan. Jadi dari tabel tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak, dan terang sifatnya memaksa, dan untuk akses sifatnya adalah memaksa. Misalkan di switch 1 kita konfigurasi mode dynamic auto dan di switch 2 kita konfigurasi mode terang, maka akan menjadi mode terang yang artinya switch 2 memaksa switch 1 untuk menjadi terang. Oke, itu untuk teori dynamic terang protokol. Di video selanjutnya kita akan praktik yang namanya dynamic terang protokol. Video selanjutnya itu praktik dynamic trunking protokol. Pada video kali ini kita akan mencoba praktik dynamic trunking protokol. Misalkan di sini buat lagi, masukkan dua switch, lalu sambungkan menggunakan kabel. Untuk mempercepat kabel yang tadinya oranye menjadi hijau bisa dengan klik fast forward. Setelah itu kita coba konfigurasi dalam switch 4 ini, FA01 terhubung dengan FA01 yang berada di switch 5. Kita langsung coba konfigurasinya saja pada switch 4. Untuk mengetahui mode default apa yang dipakai switch bisa dengan cara masuk pada mode privilege, lalu ketikkan show interface FA01 switch port. Lalu kita scroll ke atas dan bisa dilihat ada tulisan administrative mode, dynamic auto, dan operational mode static access. Administration mode adalah mode yang kita konfigurasikan, sedangkan untuk operational mode adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, by default pada switch tersebut adalah dynamic auto dan hasilnya juga statis access. Artinya bahwa dynamic bertemu dynamic akan menjadi akses. Di switch 5 kita akan coba lihat mode defaultnya yang dipakai. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi pada switch 5 yaitu dynamic desirable. Masuk pada global configuration dengan command const, lalu masuk pada interface FA01, lalu switch port mode dynamic desirable, kemudian enter. Lalu kita exit. Lalu kita coba lihat dengan do show interface FA01 switch port. Bisa dilihat di sini bahwa di switch 4 kita konfigurasi menggunakan dynamic desirable yang artinya mengajak terang, dan bisa dilihat sendiri bahwa hasilnya berubah menjadi terang atau mode yang dijalankan di switch 5 adalah terang. Kita akan coba konfigurasi lagi bahwa di switch 4 kita akan mencoba mengkonfigurasi menjadi terang. Masuk pada mode global configuration dengan cara const, lalu ketikkan interface FA01, kemudian switch port mode terang. Kita coba lihat di do show interface FA01 switch port. Di sini dilihat bahwa di switch 4 artinya memaksa menjadi terang, dan di switch 5 mengajak menjadi terang, artinya akan menjadi terang juga. Oke, kita lihat do show interface FA01 switch port, lalu enter. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang administrative mode dan operational modenya menjadi terang. Jadi seperti itu pembahasan praktik DTP, semoga bisa membantu. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar apa itu untagged dan tagged. Pada video selanjutnya kita akan membahas apa itu untagged dan tagged. Pada video sebelumnya kita sudah membahas praktik DTP. Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa itu untagged dan tagged.
sebelum itu kita masuk dulu pada mode simulation. Oke, di sini kita akan mencoba mengirimkan paket. Misalkan dari ruangan 2 akan mengirimkan paket ke ruangan 3. Misalkan dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. PC 11 akan mengirimkan ke switch. Di switch akan di broadcast lalu dikirimkan. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa paket yang dikirimkan dari switch menuju switch lagi, nah itu artinya tagged. Nah, oke teman-teman, bahwa paket yang dikirimkan dari switch ke switch bisa dilihat di sini bahwa paket tersebut ada yang namanya .1Q. Nah, .1Q tersebut artinya tagged, yaitu ditandain, atau paket yang ditandai .1Q itu namanya tagged. Jadi intinya bahwa tagged itu adalah paket ARP yang ada .1Q, dan untuk untagged itu artinya paket ARP yang tidak ada .1Q-nya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas apa itu native LAN. Pada video selanjutnya yaitu apa itu native LAN. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya native LAN. Kita belajar sambil praktik. Kita buka dulu switch 1, lalu pada switch 1 lihat interface-nya, show interface terang, lalu enter. Nah, pada switch 1 ada FA07 yang terang yang artinya dihubungkan pada switch 2. Pada komen show interface untuk terang ini ada di sini pemberitahuan native LAN, dan by default native LAN-nya masuk pada LAN 1. Bisa cek juga di switch 2. So, interface terang, lalu enter. Nah, untuk di switch kedua ini ada dua interface yang diterangkan, yaitu FA07 dan FA08. Nah, FA07 itu dihubungkan pada switch pertama dan FA08 dihubungkan dengan switch pada ruangan 3. Nah, di sini native LAN-nya 1, artinya default native LAN-nya adalah 1. Nah, apa itu native LAN? Native LAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Sebelumnya kita kan sudah belajar. Misalkan pada PC 1 di VLAN 10 akan mengirimkan paket pada PC 7 di VLAN 10. Nah, pada saat mengirimkan paket dari switch menuju switch, itu ada yang namanya tagged, yaitu ada yang namanya .1Q. Nah, untuk native LAN tersebut, misalkan di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1 juga, karena native LAN-nya 1, jadi tidak perlu tagged. Jadi seperti itu yang artinya native LAN tersebut. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba mengganti native LAN tersebut. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi native LAN. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengganti native LAN-nya. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas yang namanya native LAN. Nah, kali ini kita akan mencoba mengganti native LAN-nya. Misalkan kita akan mengganti native LAN-nya menjadi VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kita langsung saja pada switch ruangan kedua. Karena kita masuk pada mode enable, lalu masuk pada mode global configuration dengan command conft. Kita langsung saja lihat interface berapa yang terhubung dengan switch 3. Langsung kita ketikkan saja interface FA08, switch port terang native VLAN 20, lalu enter. Kita coba cek do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA08 native LAN-nya berubah menjadi 20. Kita coba konfigurasi pada switch ketiga. Masuk pada mode enable, kemudian masuk pada global configuration. Kita masuk pada interface berapa yang terhubung pada switch kedua, yaitu FA07. Kemudian kita akan ketikkan switch port terang native LAN 20. Kita coba lihat do show interface terang. Ini bisa dilihat sendiri bahwa FA07 native LAN-nya menjadi 20. Kita coba mengirimkan paket. Masuk pada tab simulation, lalu kita masukkan dari PC 12 menuju PC 16. Dari PC 12 akan mengirimkan ke switch 1 dan dari switch 2 akan mengirimkan ke switch 3. Kita coba cek, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang tidak ada taggednya. Nah, itu fungsinya native LAN, yaitu tidak memerlukan atau tidak usah memakai tagged. Nah, sekarang kita akan mencoba mengembalikan native LAN-nya ke default kembali. Sebelumnya kita delete dahulu tab simulation-nya, lalu kita masuk pada switch ruangan ketiga. Kemudian kita ketikkan exit. Kita coba masuk pada interface berapa yang terhubung dengan switch ruangan 2, yaitu FA07. Kita masuk pada FA07, kemudian kita ganti dengan switch port terang native LAN 1.
Itu untuk switch yang ketiga. Nah, di sini kita akan mencoba pada switch ruangan kedua, yaitu terhubung dengan FA08. Kita ketikkan exit terlebih dahulu, lalu kita masuk pada interface FA08. Kemudian kita ketikkan switch port trunk native LAN 1. Kemudian kita cek di do show interface trunk. Dan bisa dilihat sendiri sekarang kembali menjadi defaultnya. Oke, itu adalah bagaimana konfigurasi dan mengembalikan native LAN-nya. Di video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya konfigurasi interflan routing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.